والملائكة الكرام تحقق بالتقوى وإدراك غاياتي بهم وبالأولياء تلهقني بهم وذرياتي وشيعتي وعشيرتي وتصرف عني كل شر بحقهم وشر لذي شر من إنس وجنتي بفضلك بشرني بحسن خواتمي وبالرحمة ادخلني بدار الكرام senderin. عليه من المولى صلاة وتسليم ورضوان استجب إلهي مناجاتي إلهي بجاه الأنبياء والملائكة وبالأولياء لنا بالإجابة اللهم صل وسلم على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق الخاتم لما سبق الناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم وافتح علينا بمعرفة العلم وحسن أخلاقنا بالحلم وسهل لنا أبواب فضلك وانشر علينا من خزائن خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa nabiyina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa la hawla wa la quwata illa billah. Alhamdulillah masya Allah la quwata illa billah. Pada hari Ahad pertama di bulan Mei, tepatnya tanggal 3 Mei 2026 Masehi, bertepatan dengan tanggal 15 Dzulqa'dah 1447 Hijriah, bertempat di Mabas Radul Haddad Tajur Halak Bogor. Alhamdulillah, semoga Allah Subhanahu wa taala menjaga memelihara iman Islam kita sampai wafat dalam keadaan husnul khotimah, panjang umur dalam sehat afiah, dan segala kesalahan dosa-dosa kita dihapuskan oleh Allah Subhanahu wa taala, segala hajat-hajat kita diijabah oleh Allah taala. Dan mengingat pelajaran ini yang sudah berminggu-minggu belum selesai, apa yang ada di dalam ini mudah-mudahan ya, dari kekurangan, kepapaan kita, kemiskinan mungkin atau kesulitan yang lain-lainnya, mudah-mudahan diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan ilmu ini menjadi ilmu manfaat kita di dunia dan akhirat. Amin ya amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu ta'alluma wa ta'lima wa tadhakkura wa tadhkira wa naf'a wal intifa'a wal ifadata
wal istifadata wal hassa ala tamassuki bi kitabillahi wa sunnati rasulih wa du'a ila al-huda wa dilalata ala al-khair ibtiga'a wajhillahi wa mardatihi wa qurbihi wa sawabihi subhanahu wa ta'ala. Ya Rasulullah salamun ya Rafi'a syam ya Rasulullah salamun alaika Rafi'a syam wa daraji ya Rasulullah salamun alaika Rafi'a syam wa daraji Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Pelajarannya ini masih pasal yang ke-12 jatuhnya ya. Bogat yubtalal murid bil fagar sampai mana? Terakhir. Sampai wa'lam ya, enggak salah ya. Wa'lam annahu la yata'ayyanu 'alal insan idza arada dukhul fi tariqillah. Ketahuilah bahwasannya tidak harus atau tidak wajib atas manusia, atas seseorang jika ingin masuk di dalam jalan Allah Ta'ala. Ya. Nah baik, diingetin lagi karena sudah berbulan-bulan, karena pengajian bulanan jadi berbulan-bulan. Ya. Di sini fi'il mudhari'nya ini majhul pakai qad. Jadi artinya terkadang. Kalau pakai fi'il madhi itu udah jadi wajib ibarat sungguh. Kalau sungguh kan bahasanya udah sungguh lapar, bener-bener lapar. Tapi kalau bilang kadang lapar berarti iya, kadang laparnya 2 hari. Nah, kenyangnya lebih banyak begitu. Artinya nggak pasti, nggak mesti. Di sini waqad yubtalal murid, Anda baca atasnya aja, tapi artinya terlalu lama kalau di ini lagi, diartiin aja nanti baru yang di setengahnya. Ini ngingetin aja buat pelajaran. Dan inti yang alhamdulillah hadir duduk di sini, ya mudah-mudahan segala hal-hal begini diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita berganti rodanya di atas, maka mesti berbuat apa? Nanti di sini ada semua. Semua kita ngalamin. Ya sebelum inti ngalamin, Anda udah ngalamin. Inti belum lahir kan Anda udah lahir. Ya, Anda lagi lucu-lucunya ngalamin sesuatu yang wah luar, yang Anda sampai harus berhenti sekolah. Inti kan kadang berhenti sekolah. Berarti kan ada bayaran. Kalau aneh, nggak ada. Ya, mesti nyari duit aja, hampir naik sepeda dari Kebon Baru ke mana situ UI ya, jalan akses UI, jalan umur 15 tahun tuh naik sepeda. Ya, inti kan masih kelurahan aja naik sepeda gue ada takut. Anda demi berjuang begitu. Ya, jadi kita masing-masing pasti mengalami pernah susah atau pernah senang. Tapi yang enak susah dulu baru senang. Jangan susah lagi. Ya, jangan. Nah, di sini nih dikatakan ya, God yubtalal muridu bil fagar wal faqah wa diqal ma'isyah. Terkadang, nggak semua, tapi ada juga, mungkin bisa banyak, mungkin enggak, di antara kita, di antara mana-mana di alam dunia ini, yang sedang menempuh di jalan Allah, yang ibadah sama Allah, bukan ahli maksiat nih ya. Orang yang sedang menempuh di jalan Allah, makanya dibilang murid. Termasuk kita, yang ngaji. Ya, yang ngaji, yang ahli tahajud, mungkin yang ahli duha, yang baca Quran yang nggak tinggal, puasanya keren. Artinya orang yang sedang menempuh di jalan Allah Subhanahu wa taala. Itu terkadang ada mereka ditimpa, yubtala tuh ditimpa, diberikan musibah. Dengan apa ditimpanya? Dengan kesusahan, dengan kepapaan, dikil ma'isyah, kesusahan di dalam sempitnya di dalam ma'isyah, penghasilan, kehidupan, ekonomi. Ya nggak jauh itu, ya mau dibilang susah, nggak punya duit, miskin, pakir, ya sarua keneh gitu. Artinya dalam kesempitan hidup. Fayan bagillahu an yashkurallah ala dzalik. Justru, nah ketika belajar nih, kalau tinggal belajar kan beda. Paham ya? Paham nih ya? Orang ini, orang susah dalam kehidupan, banyak aja pernak-pernik dalam kehidupan. Ini ada bagian, ini dunia. Dunia ini samar, nggak pasti. Pakai ilmu kita tahu.
Paham nggak? Kalau nggak pakai ilmu, nggak tahu. Beda sama sorga, sama neraka. Kalau sorga tuh nggak ada kata nggak enak, udah enak terus. Sedetik pun Allah nggak kasih untuk ngelami nggak enak. Paham nggak? Mules aja enak nggak? Nggak enak, ganggu, apalagi deketin bini. Mules doang, mules nggak sampai keluar, mules apalagi ke belakang buka celana ini mau buang. Wah, itu hal-hal sedetik pun yang mengganggu inti Allah hilangkan. Sorga, makanya nggak ada buang air, nggak ada hasad, dengki, irian, ini nggak ada. Itu dulu dunia. Di akhirat nggak ada, dan itu pasti orang yang dapat ridho Allah. Yang nggak dapat ridho Allah mustahil. Paham nih ya? Jelas, gamblang. Sebaliknya neraka. Nggak ada sedetik pun dia bisa rohah. Tidak ada sedetik pun dia bisa untuk enak aja sebentar gitu. Nggak ada. Detik demi detik dalam adab. Paham nih ya? Itu surga dan neraka. Makanya di dunia nih, wah banget bener kita dalam dakwah dikasih tahu begini-begini. Nah, tapi biar tahu ini dunia. Orang-orang ahli ibadah bisa gak ditimpakan dengan musibah? Boleh jadi. Orang-orang laknat diberikan panjang umur, sehat, duit banyak. Ini nggak pasti, dunia. Tinggal kita meraba dengan ilmu, kita belajar. Paham ya? Nah, kan di sini nih. Kalau ahli maksiat sih dikasih balak masukin, udah jelas deh tuh, teguran, siksaan. Tapi terkadang orang baik, jelas ini dunia samar. Dunia samar, nggak bisa. Kalau hari sorga nanti ketahuan, udah jelas. Nggak ada kesusahan, wah dan sebagainya. Nggak bisa diceritakan, malah ainun ra'at, wala udhun ra'at, wala ala qalbi bashar. Nggak bisa mata pernah melihat itu untuk dibayangkan, kuping untuk pernah mendengar yang begitu, nggak bisa. Rasa hati, nggak. Terus surga begitu juga azab neraka. Tapi kalau dunia ini, nggak bisa kita bilang, oh dia si ahli neraka tuh, hidupnya susah mulu. Belum tentu, bisa jadi ahli tahajud. Tapi Allah kasih kehidupannya susah. Nggak, ini sama. Orang-orang magum sama juga, kadang dilecehkan orang. Yang inti puja-puji, belum tentu magumnya bisa lebih tinggi tuh orang yang mastur ketimbang yang ini. Ini dunia. Kayak kalau gue misalnya meninggal gitu, lu jangan pakai macem-macemin kuburan gue. Biasa aja kali. Ya, malu sama guru gue, Habib Abdurrahman, biasa aja pakai rumput. Habib Abdullah bin Al-Haddad, biasa ya begitu. Apa nggak magum yang begitu? Tapi yang pernah belum tentu. Di atasnya gitu, yang pakai segala macam kelambuan di 3-7 lapis gitu misalnya. Belum tentu lebih tinggi dari nggak bisa, ini dunia. Itu tergantung pencintanya, mau lebih-lebih apa kagak. Makanya akhirnya disuka diserang sama orang-orang yang beda pendapat. Coba kalau biasa-biasa aja. Ini pesan yang Anda dapat secara garis besar dulu sama guru Anda almarhum. Lo hidup jangan kebanyakan bumbu. Paham nggak? Banyakan sandiwara. Jangan. Jadi jangan sekali-sekali inti melebih-lebihkan aneh apa kadarnya. Paham nggak? Lihat gurunya begini nggak? Enggak. Ya udah inti bikin kuburan aneh begitu aja. Paham nggak? Ya, paham nggak nih? Gitu. Gue punya guru mobilnya ini nih. Kita jangan beri Robicon ya. Gitu. Begitu juga sama sama orang tua inti. Paham nggak rumah orang tua inti? Begitu inti. Paham deh tuh. Ya, jadi artinya nggak bisa juga tuh kita menilik. Wah, ini berarti dia orangnya nggak bisa. Sebab kalau inti lihat hasil dari kekayaan seseorang, waduh hebat tuh Ustadz, Masya Allah tuh. Kaya sih. Tuh Ustadz melarat, ya berarti tuh Ustadz susah tuh. Dia Ustadz pengkhianat, jauh dari agama. Oh jangan begitu, inti jahat amat hidup begitu. Makanya agama ngasih tahu begini. Terkadang banyak orang yang dekat-dekat sama Allah Ta'ala sedang menempuh di jalan Allah, hidupnya gimana? Susah. Inti mau katakan dia penjahat. Mengatakan dia jauh dari Allah. Bisa jadi wali Allah. Dalilnya apa? Tuh dikasih tahu. Biar inti tahu. Ya, justru ketika inti dalam keadaan susah, tapi nanti kalau senang ya alhamdulillah. Ini ketika masanya ini, jadi ilmunya ada. Ntar kalau inti kaya, inti berbuat apa? Ketika kita dalam susah, jangan sampai bunuh diri. Jangan sampai ngacak-ngacak rumah orang. Jangan sampai berbuat hal-hal yang na'udzubillah min, sampai korupsi dan sebagainya, sampai jadi begal. Kan alasannya buat perut. Enggak juga nih yang korupsi, duitnya udah banyak. Korupsi alasan perut. Bukan. Makanya bersyukurlah ketika orang-orang yang sedang dekat sama Allah menempuh di jalan Allah dalam keadaan bersyukur. Kenapa? Nih, lihat. Wa ya'uduhu min 'adzamin ni'am, dan biar kita bisa menghitung bahwa itulah sebesar nikmat yang Allah berikan kepada kita. Jangan pernah lihat orang, orang enak banget, nikmatnya banyak. Padahal inti jauh lebih nikmat yang Allah berikan kalau inti berasa. Kenapa? Li'anna dunya aduwatun wallahu yuqbilu biha ala a'dahi. Dunia itu musuhnya Allah.
Dunia itu bermusuhan. Allah ciptakan tapi bermusuhan sama Allah Ta'ala. Jadi jangan bingung, Allah yang ciptain mau musuhan yang nggak jadi masalah. Lo yang bisa berteman jadi musuhan. Paham nggak? Lihanat, bininya dibawa kabur, coba. Bisa nggak? Ya, ditipu. Dunia itu Allah ciptakan, tapi Allah bermusuhan. Nah, maka Allah berikan tuh, Allah hadapkan musuhnya kepada musuhnya. Disuruh berteman. Paham nggak nih? Ya, wa yasfuha ani auliyai, dan Allah palingkan dari orang yang Allah cintain. Paham gak nih? Gue bermusuhan sama lo. Ya. Maka orang-orang yang gue benci biar berkelompok sama lo. Paham? Orang yang aneh cintain nih, yang murid-murid aneh pisahkan. Jangan lo deket sama dia. Jajaran tuh orang. Paham gak nih? Masih gak paham juga. Kalau inti makhluk yang dicintain Allah palingan inti yang urusan dunia. Paham nggak? Tapi ada orang kan ini kan lagi terkadang ada yang begitu. Kalau inti lagi ngadepin kesusahan, husnuzon, Allah sedang pilih inti nggak diajakin untuk urusan dunia. Paham tuh ya? Kok kenapa? Sebab inti sudah menyerupai penyerupaan dengan para nabi-nabinya. Karena banyak para nabi, terutama yang 25 aja dah. Ini ribuan nabi ya, puluhan ribu, nggak terhitung jumlahnya. Yang 25 aja, lebih banyak yang susah ketimbang yang seneng. Paling yang kenal Nabi Sulaiman, benar ya? Nabi Ayub, bagaimana? Tapi ceritanya jangan terlalu kelebihan. Ya, kurofat Israiliyah. Tapi Nabi katakan la tusaddiqu wa la tukadzibu. Jangan benerin, jangan salahin. Kalau dibenerin, banyak suka bohongnya. Tapi didustakan, ada kala benernya. Nabi Israiliyah. Dibenerin jangan, disalahin. Jangan didustai juga jangan. Ya, tak didustai, tak dibenarkan. Ya, bahasanya. Kelebihan katanya. Karena kalau di kitabnya Syekh Marzuki, Sarah Aqidatul Awam, nah itu menolak hal tersebut. Ulama-ulama Ahlussunnah terutama. Menolaknya apa? Karena tidak mungkin para nabi itu ya ada ini nazomnya, ya. Artinya sakitnya yang dijauhkan oleh manusia kan kalau belatungan ini siapa yang mau deket? Paham ya? Gitu. Sakit aja, kadar sakit ringan biasa. Nabi sakit, Nabi pernah sakit kok. Tapi sakitnya ini memang urusannya pada saat itu manusia jauhin gitu dah. Paham nggak? Ya kayak ente, kadang-kadang kan ente lagi sakit nih. Orang kaya, ini kan orang kaya jatuh susah, siapa sih mau berteman akhirnya? Paham nggak? Ente nggak kenal kan dulu ente temen sama dia main. Kagak, gue nggak kenal. Padahal temen dulu, pas sudah susah nggak dikenal. Itu manusia begitu emang. Nabi Ayub ngalamin begitu. Bukan yang dijauhan karena ini, itu Israiliyatnya, paham ya? Itu jangan sampai ke situ-situ. Ya, itu ya waktu Nabi Ayub berdoa suruh bini 18 tahun nggak malu, sakitnya belum 18 tahun, ya. Nah, akhirnya Nabi berdoa juga tuh. Anni massaniyad durru wa anta arhamur. Ya Allah, aku telah disentuh oleh keburukan dan kau sebaik-baiknya. Nggak minta doanya begitu. Kalau Nabi berdoa, langsung gobul. Makanya nggak berdoa dulu, gitu. Kalau Gus Baha tuh ceritanya, Anda lagi dengerin, Anda belum lihat lagi, ada tuh kitabnya. Itu istrinya jualan rambut. Ya, jualan rambut yang nggak ninggalin nih, jualan rambut. Gitu. Sampai akhirnya dilihatnya elek tuh jelek. Paham nggak? Nah, gara-gara itu istri lihat jelek berdoa. Jadi inti kalau susah tuh masih mending, tapi kalau lihat bini jelek tuh lebih musibah. Subhanallah ya. Kadang-kadang artinya gini, inti lagi nggak punya duit, nggak begitu puyeng. Tapi kalau bini udah ngomel-ngomel kagak enak dilihat, lebih puyeng jatuhnya daripada ketimbang nggak punya. Bener begitu? Untung punya bunyi nggak begitu, untung. Jadi ketawa jadi. Udah kasih tahu, orang cantik aja kalau lagi ngedumel lagi gitu-gitu udah lihat jelek, lu lagi tambah jelek. Ya, walhasil. Nah, jadi artinya kesimpulannya tadi nabi-nabi jauh lebih banyak yang susah. Bukan berarti nggak boleh kaya, boleh kan di sini. Ingat nih di awalnya, terkadang bukan berarti orang yang sedang menempuh di jalan Allah mesti kaya. Jangan, atau inti digoda sama setan. Kan, lu ngaji kan, lu udah mulai tahajud kan, lu udah mulai meningkatkan ibadah, kok lu nggak deket, berarti Allah nggak demen sama lu. Jangan, tuh setan tuh. Ya, paham tuh ya? Justru Allah lagi
pilih. Udah. Tuh, banyak jalan terus ya. Inti ingat bagaimana Nabi Muhammad SAW pernah yang aneh bahaskan waktu itu bulan-bulan yang lalu pernah ngantongin ikat batunya karena nggak makan jauh lebih banyak laparnya, bahkan mendahulukan orang bulan yang lalu. Contoh amin Nabi, makanya diikutin oleh sahabat. Mau makan, ada permintaan dikasih, kita nggak sampai begitu. Susah-susahnya kita masih makan. Ini susah, mau makan susah, sampai nazar. Sampai ditaruh di ayat Al-Quran itu Sayyidina Ali, Siti Fatimah. Belum lagi radhiyallahu anhum. Dan mereka-mereka sahabat yang lain. Nazar kalau anaknya sakit, mau puasa. Kalau puasa, ada yang mau dimakan, ada yang minta-minta, dikasih. Datang lagi minta-minta, akhir 3 hari, cuma minum doang. Buka dan sahurnya. Intinya begitu. Wow, bisa ngamuk-ngamuk pasar. Ya. Baik ya, terus... Nah, makanya kemudian hati-hati. Jadi racun yang mematikan buat kalian kalau ada berpikiran tuh ya kalau apa namanya kalau ibadah tuh jadi ahli dunianya banyak belum tentu. Jangan berpikiran begitu. Ya. Dan juga jangan apa namanya? Jangan gelisah dan sebagainya. Belum tentu ketika inti dikasih kekayaan, inti jauh lebih baik ketika dalam masa susah gitu. Paham gak nih? Inti dikasih harta yang melimpah begitu. Belum tentu jauh lebih baik buat kehidupan inti. Kan biasanya buat meningkat ekonomi jadi lebih baik. Belum tentu buat inti. Ini kita cerita akhirat ya. Kita bukan orang dunia. Paham ya? Dunia ini penjara. Kita ini mukmin. Bicaranya bukan dunia yang sebentar, ada negeri akhirat yang selama-lamanya. Karena tujuan kita akan kembali pulang, innalillahi wa inna ilaihi rajiun, pulang kepada Allah yang Allah jadikan orang mukmin akhirat. Dunia boleh nikmatin, tapi biar tahu sementara. Inti sementara aja, hidup inti 60 tahun, nggak susah selamanya 60 tahun, paling 20-30 tahun, istilahnya nih ya. Inti udah nggak kuat, udah ngeluh dan sebagainya. Gimana nanti akhirat yang selama-lamanya kalau inti siksaan neraka? Paham tuh ya? Makanya orang-orang yang beriman, dia rasain ya sebentar, udah dia nggak mau lepas dari Allah Ta'ala. Kenapa? Ketika dia mati dalam ridha Allah itu yang lebih jauh lebih baik. Kenapa? Karena itulah yang selama-lamanya. Ini mukmin, ya. Makanya mereka nggak goyah ketika miskin, senang ketika kaya, nggak goyah juga. Biasa aja kali, gitu. Paham nggak? Nggak ngaruh. Kalau orang nggak beriman kan ngaruh. Susah dia garong, kaya dikorup, sama nggak? Cuma beda doang. Kalau korupsi diam-diam, belagak ketawa, belagak baik gitu. Kalau garong kan jelas-jelasan nodong. Tapi urusannya sama, ngerampok. Bahkan lebih parah yang kaya, yang korupsi. Ngerampok jutaan manusia yang dibohongin. Yang dikorupsi hak orang. Ketimbang ngerampok paling 1-2 orang kan gitu. Tapi tidak dibenarkan dalam agama. Paham ini ya? Nah, jadi ternyata ya, kekayaan itu bukan jauh lebih baik buat inti. Kalau inti tahu, inti bisa merasakan berapa banyak orang yang dikasih kekayaan sebenarnya puyeng. Puyeng nggak? Puyeng banget. Ngitungin buat ini, buat itu, segala macam. Inti lihat sebenarnya orang-orang dunia. Inti nggak ngerasain aja. Kan yang enak kayak kita sebenarnya kalau nggak berasa, coba deh. Yang biasa-biasa aja nih lihat. Dia main ke mall, dia ngendep ke puncak. Nggak kaya-kaya banget sih sebenarnya. Karena ada waktu. Coba yang benar-benar sibuk dari pagi sampai malam tuh. Paham nggak? Yang duitnya miliaran sibuk aja kita lihat. Dia sebenarnya belum nikmatin. Baru mati. Karena dia bukan orang beriman. Ketika mati baru katanya tuh. Dibikinin makanya kan sehebat-hebatnya. Sampai ada makaman yang berlian-lian. Karena bakal hidupnya enak. Gitu, paham nggak? Kita nggak begitu. Kita nikmatin di dunia. Orang di akhirat kita nggak bakal bawa. Tapi nikmatinnya dalam ridhonya Allah. Sudah ya? Nah, jadi inti jangan berpikiran begitu ketika manakala kita dalam keadaan susah. Nah, kemudian bagaimana jika kamu diberikan keluasan dalam rezeki? Nah, mulai nih misalnya keluasan banyak rezeki. Ya. Fa'asib kifayataka wa khudh hajataka mimma fi yadik, itu di atasnya. Wasrib ma baqiya fi wujuhi khairi subulal bar. Ya. Maka kalau kamu diberikan keluasan rezeki, maka gunakanlah ya kelebihan kamu dan ambillah dari hajat kamu apa-apa yang ada di tangan kamu. Artinya secukupnya. Jangan kelebihan. Emang inti butuh
mobil buat keluarga. Beli yang buat keluarga cukup. Oh, satu lagi buat ke kantor. Emang luas rezekinya, bukan korupsi, hasil sendiri. Boleh gak? Tambah lagi satu Hyundai Jazz. Atau Mercy buat ini. Kan inti lebih. Nggak nyolong duit inti. Cuma secukupnya. Yang ini emang buat ada rapat kantor. Yang ini buat keluarga. Jangan sampai 7, anaknya 2. Paham nggak namanya? Kalau bertabilah mumbadir. Padahal mubadir. Bukan mumbadir. Bukan mumbadir. Bukan mubadir. Kayak bilang dajjal, dakjal. Betawi itu bahasanya, bukan bahasa Arab ya. Dakjal bilang, padahal dajjal ya. Ini mumbazir, padahal mubadir ya. Artinya buat apaan gitu? Dipakai akhirnya kagak. Itu namanya sesuatu yang nggak mestinya gitu. Kelebihan namanya. Tapi kalau secukupnya, boleh gak agama? Boleh, emang inti punya duit banyak. Cukup. Rumah banyak banget dikontrakin emang ini kemudian itu agama nggak ngelarang. Tapi ingat jangan sampai nggak berbagi. Wasrib ma baqiya fi wujuhil khair subul bar. Tuh kalau kelebihan ya memang dikasih harta yang banyak, ambil yang kamu butuh untuk kehidupan kamu, ambil. Jangan sok-sokan nggak mau itu emang ini, tapi kemudian bagikan ya sisanya ya di jalan kebaikan. Ya, perhatikan. Terutama kemarin Anda belajar tuh infak, ya, nanti akan di sini pelajarannya. Infak itu buat keluarga inti, jangan sampai orang lain inti perhatikan tapi keluarga terantar. Anak istri sampai nggak makan, orang lain jor-joran, nggak boleh inti. Anak istri dulu. Kemudian baru keluarga besar, sahabat-sahabat dan sebagainya. Nah, itu di jalan-jalan kebaikan. Perhatikan anak yatim, masjid dan sebagainya. Setelah inti sudah ambil secukupnya buat kebutuhan inti dan keluarga inti. Paham ya? Nah, sekarang wa'lam. Ketahuilah annahu la yata'ayyanu 'alal insan idza arada dukhul fi tariqillah an yakhruja min malihi in kana lahu malun aw yatruku hirfatahu wa tijaratuhu in kana muhtarifan aw mutajjiran. Ya. Wa'lam, ketahuilah annahu la yata'ayyanu 'alal insan. Ketahuilah bahwasannya tidak harus, tidak wajib bagi manusia, bagi kita, bagi orang-orang idza aradat dukhul fi tariqillah, apabila dia ingin masuk di jalan Allah, maksudnya udah mulai masuk di dalam menempuh di jalan Allah dalam thariqah. Ya bukan tarekat-tarekat ini bukan, artinya di jalan Allah ini lagi menempuh ibadah. Biasa kita kan tahun demi tahun masa berkurang sih? Mestinya bertambah ibadah kita, nilai kita naikin. Habis Ramadan deh, ukurannya habis Ramadan naikin. Yang nggak biasa tahajud, yang nggak biasa sunnah puasa sunnah naikin. Yang baca la ilaha illallah 2 naikin 4. Ibaratnya gitu, namanya ada penambahan. Jangan tahun demi tahun begitu aja, tingkatkan. Nah ini yang sedang menempuh di jalan Allah ini, jangan lupa juga an yakhruja min malihi, mengeluarkan hartanya. In kana lahu mal, kalau punya harta. Tuh kalau punya harta, jika punya harta. Kalau nggak punya harta, apa aja. Ya. Au yatruka hirfatahu, atau dia meninggalkan daripada kerjaannya. Ya, pabrik tuh kerjaannya, ya pegawainya kerjaannya. Wa tijaratu, dagangannya. In kana muhtarifan au mutajjiran, ya, jika adalah dia sebagai pegawai atau sebagai pedagang. Balik lagi biar paham. Tidak harus tuh. Bagi manusia yang di jalan Allah Ta'ala, ingat nih, tidak harus, tidak wajib. Ketika dia sedang menempuh jalan, dia mengeluarkan hartanya semua. Paham nggak? Kan banyak nih. Jadi ditinggalin. Paham nggak? Ini lagi gaya, ditinggalin semua. Pabriknya, kayak dagangannya tinggalin. Udah, mau ke Ibrahim bin Adham. Beda, inti siapa? Ntar ujung-ujungnya ngeluh. Udah setahun, udah tinggalin. Aduh lapar juga ya. Mana bini minta cerai lagi. Lah, semuanya dilepas sudah. Paham nggak? Bini kita belajar untuk. Padahal kalau susah dari turunan sih nggak paham. Ini kan udah dikasih semuanya. Ini nggak harus, nggak wajib. Jangan. Ya, jangan tinggal, nggak harus. Ya. Balil ladzi yata'ayyanu alaihi taqwallahu fima huwa fi. Yang harus itu adalah bertakwa kepada Allah.
Itu. Jadi artinya nih, ketika kita susah atau ketika kita hasil harta yang banyak, paham nggak? Paham nih ya? Yang tetap harus ada bukan itu, nggak ngaruh. Yang kita tetap ada adalah jalan kita bertakwa kepada Allah. Ya, berjalan di jalan Allah Ta'ala. Nggak harus inti boleh ada harta. Kalau ada harta kemudian inti tinggalin, mau deket sama Allah semuanya ditinggalin. Dilepas. Yang kerja berhenti kerja. Ngapain lo? Gue mau apa namanya? Mau fokus ibadahnya sama Allah. Akhirnya kerja kah? Udah kerja ditinggalin. Jangan, Islam nggak ngajarin begitu. Yang dagang nggak dilepas sama dia, dikasih orang. Ya, nggak begitu. Ya, nggak caranya begitu. Nah, nanti ntar ada ayat di sini. Wal ijmalu fi talabi bi haitsu la yatruku faridah wala nafilah. Kesimpulannya itu, ya, yang dituntut itu sekira-kira dia tidak meninggalkan kewajiban dan kesunahan. Apa yang menjadi kewajiban dalam ibadah ataupun sunnah dalam ibadah. Ya, yang dimaksud takwa kepada Allah tuh dia tidak meninggalkan daripada ibadahnya yang sunnah maupun yang wajib, terutama yang wajib. Ya, itu yang dituntut. Wala yaqau fi muharram, dan dia tidak terjerumus, tidak jatuh kepada barang yang haram, apapun bentuknya. Jadi harta boleh kumpulin bukan dari hasil yang haram. Punya mobil bukan mobil yang haram. Kalau yang begitu-gitu tinggalin, lepas. Tapi kalau hasilnya halal, silakan emang datang buat inti. Alhamdulillah. Kalau terkadang yang tadi emang dapat keadaan fakir, terima. Dikasih kaya, alhamdulillah terima. Orang dapatnya bukan dari apa? Haram. Ya. Atau kelebihan-kelebihan yang nggak manfaat. La tasrul isti'anah bihi fi tariqillah. Ya. Ini tidak jadi baik di dalam menolong di jalan Allah Subhanahu wa taala, ya. Nah, di sini ya, yang Anda mau masukin kepada inti ini ada ayat Allah Subhanahu wa taala dalam tafsir Ibnu Katsir, alladzina yunfiquna bis-fis sarra wad-darra wal kadhibina al-ghaidha wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Ayat Al-Alu Imran ayat 134. Ya. Oke, Ani pernah kalau ngobrol-ngobrol aja ini pernah ya, cuma Ani nggak pakai ayat pada saat itu. Alladzina yunfikuna fis sarra wad darra. Orang-orang yang menginfakkan, menginfakkan. Tahu infak? Ya, hartanya, tenaganya dia, infak namanya. Boleh dengan harta maupun tenaga. Fis sarra wad darra. Waktunya senang atau dalam keadaan susah. Makanya Islam dituntut begitu. Enggak disuruh ntar kalau kaya baru infak. Enggak. Beda sama zakat. Bahasanya bukan zakat. Kalau zakat orang kaya. Kaya dalam arti udah ketentuannya. Ada dua. Hartanya sudah memenuhi syarat. Ya, dan haul. Udah ada orang syarat penuh udah dapat 300 juta. Baru berapa bulan? Habis, ludes atau bayar utang. Temu setahun, nggak ada. Nggak. Udah belajar kan? Masalah zakat. Ente nggak dapat tuh di situ. Berarti sebaliknya, muzaki yang dapat yang berzakat. Dan sebaliknya, ente justru fakir, mustahik, yang berhak di zakat. Ambil nggak? Ambil zakat, bukan zakat fitrah doang tahunan. Ada namanya zakat mal. Hitungannya tahunan ada. Nah, kalau orang kaya banyak, ada yang di bulan Januari ini kan udah setahun, iya kan ya? Ntar ada di bulan Februari, ente yang dapat, kenyang ente dapat gaji dari zakat. Boleh gak? Boleh, emang ente mustahik yang berhak ambil. Tapi kalau pajak, mau kaya, mau susah, mau senang, kena. Apaan aja dipajakin, susah kena. Tapi kalau zakat, orang susah nggak kena, yang kena orang yang kaya. Kalau setiap negara dengan cara bukan pajak dengan zakat berkah. Ya, karena itu jangan lihat zakat itu dikit, kita aja udah termasuk orang bisa kena zakat. Banyak. Apalagi yang duitnya miliaran. Paham ya? Itu zakatnya nggak tanggung-tanggung. 1 M berapa? 25. Iya. Kalau 1 miliar berapa? 2,5%-nya. Belum yang duitnya 10 miliar. Kalau 100 miliar, 2,5 miliar. Iya. Kalau 100 miliar, 2,5 miliar. Orang yang duit 100 miliar banyak. 2,5 miliar, ntar dibagi-bagi lagi fakir miskin. Kira-kira 250.000 buat berapa orang? Ada 100 orang, udah berapa buat ribu? Buat ratus ribu.
Dan itu berjalan di bulan Januari lain, di bulan ini lain. Belum lagi nanti ya, dia nggak dipajakin lagi nanti. Paham? Itu baru orang kaya. Belum lagi entah sumbangan dari pemerintah, subsidi. Udah. Paham ya? Nah, ini dari kita dulu deh. Kita nggak mikirin yang terlalu besar. Ya, tapi kita kasih tahu begitu. Nah, jadi yang namanya keluar infak itu, ya, nggak nungguin kita harus kaya. Walaupun kita dalam keadaan susah pun disuruh belajar. Ya kan aneh begini juga. Sampai sekarang masih, bukannya berarti, oh di sih enak, dapat pajak mulu deh. Bahasanya pajak. Agak, gue juga keluarin juga sama. Makanya tetap berguru. Kecuali tuh adik guru nggak berguru lagi. Paham nggak nih? Ani ini belajar. Ani nggak belajar lagi sama guru. Enggak. Udah nggak mau ngapa-ngapain begitu aja. Iya kali dia nggak ngeluarin duit. Tetap Ani ngeluarin buat keluarga. Pertama nafkah buat anak istri. Tetap kan. Paham nggak? Tetap keluar. Keluar dari mana? Dari orang yang ngasih kita juga. Ini muter. Buat keluarga, buat saudara-saudara, buat guru, buat acara-acara dan sebagainya. Sama. Justru Anda berbuat begitu dari nggak punya sampai bisa punya. Itu. Makanya di sini tuh pelajarannya kita senang atau dalam keadaan susah tetap. Wal kadhiminal ghaidha, dan orang yang bisa memadamkan kemarahannya, yang bisa menahan kemarahannya. Ini orang muttaqin di ayat sebelumnya nih, ciri orang muttaqin gitu. Orang-orang bertakwa itu dia nafkahkan hartanya, kemampuannya, tenaganya, baik dalam susah, dalam senang maupun dalam susah. Ini tiga sifat yang inti mesti ada. Yang keduanya apa? Wal kadhibinal ghaidha, yaitu yang bisa menahan menahan amarahnya, wal afina anin nas, dan yang memaafkan manusia. Kita marah sama orang nih. Kita marah sama orang. Kita maafin dia. Kita tahan, bukan maafin, kita tahan, enggak jadi marah sama dia. Itu cakep, tapi lebih cakep lagi maafin. Paham nggak? Kan ada nih orang kita nggak maafin, tapi kita nggak marah lagi, udah cukup, gue nggak marah sama dia. Kita tahan amarah kita. Tapi yang ketiga, memaafkan. Anin nas, dari manusia. Bayangin kalau orang yang salah bisa dimaafin, apalagi orang yang nggak salah. Paham nggak? Maafin nih, inti minta maaf sama nih, inti nggak ada salah. Orang yang jahat sama aneh, ini dia nih jahat sama aneh maafin, apalagi inti nggak jahat. Paham nggak di sini? Tuh belajar begitu, yang jahat sama kita maafin, apalagi yang nggak jahat, masa kita nggak maafin? Ya. Dan lain ayat nih tafsirin juga dikatakan alladzina yunfikuna amwalahum bil-laili wan-nahar sirran wa alaniyah. Dianjurkan juga kita selain berinfak dalam keadaan susah sulit, juga disuruh bernafkahnya itu harta kita bil-lail wan-nahar. Waktunya mau siang mau pagi nggak ditentukan sudah, baik siang maupun malam dia. Sirran wa alaniyah, baik secara rahasia maupun terang-terangan, baik depan orang kayak kelihatan orang maupun diam. Itu jalannya mereka. Ya. Nah, itu masalah infak. Kemudian yang memaafkan orang lain, jangan marah. Jangan marah. Dalam hadits qudsi Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Ya ibna Adam, udkurni idza gadibta adkuruka. Idza gadibtu fala uhlikuka fiman uhlik." Ya. Hai Bani Adam, hai manusia, udkurni, maafnya. Ya, ini satu buat satu, bukan udkurni. Hai manusia, udkurni. Kamu sebut aku. Ingat aku, kata Allah. Ini Allah suruh nih. Ingat aku. Idza ghadibta, ketika lagi marah. Tuh, jadi kalau lagi marah, suruh ingat Allah. Ya, paham nggak nih? Di antaranya apa? Berwudu. Tuh, seorang sahabat begitu. Ketika ada orang yang buat marah, ini bukan dilawan. Kalau kita kan orang buat marah, kita pukul. Dia langsung cari air, cari kamar mandi, dia berwudu. Si Urwah nih. Ya. Kemudian setelah berwudu, disamperin orang itu. Dikasih tahu, marah itu dari setan. Setan itu dari api. Api itu padam dengan air. Paham ya? Maka berwudulah. Ya, karena wudu itu memadamkan marahan. Ya, jangan marah. Nah, ini kata Allah nih. Hai manusia, ingat aku ketika marah. Adkuruka idza ghadibtu. Aku akan ingat kamu ketika aku marah. Paham nggak ya?
Ingat aku ketika engkau marah nih, lagi marah, ingetin aneh. Karenanya nih, aku akan ingat kamu. Aku akan ingat kamu ketika aku marah. Maka aku tidak binasakan kamu dengan apa yang sedang aku binasakan. Jadi Allah lagi murka nih kampung dibinasain semuanya. Paham nggak? Tapi Allah ingat, nih orang pernah bisa menahan marah karena aku. Ketika Allah marah, nih orang yang diingat, dia yang lepas nggak kena. Sini loh. Dimaafin sama Allah Ta'ala. Yang itu kagak. Kenapa? Karena saat dulu ketika dia marah yang diingat Allah. Paham ya? Paham gak nih? Ya, itu maksudnya. Ingat Allah Ta'ala. Jadi istighfar, minta maaf sama Allah Ta'ala. Jadi kalau marah ingat Allah aja. Allah nggak bakal azab seseorang yang bisa memadam kemarahannya. Ke saat dimana kampung diratakan sama Allah Ta'ala. Ini banyak lagi nih. Tentang bagaimana jangan marah. Sampai makanya Allah Ta'ala katakan wal kadhibinal ghaidha, yaitu yang bisa memadamkan kemarahannya, menahan hawa marahnya. Kemudian tambah lagi wal afina anin nas, dan dia bisa maafkan manusia. Ya. Nah, ini ayat nyambung sebab yang pertama itu yang di awal, yunfikuna fis sarra wad dharra. Yang dia menafkahkan hartanya baik dalam keadaan susah dan senang. Nah, kita udah dianjurkan dari awal, dari pertama, susah tetap ibadah kepada Allah. Ya, jangan kemudian susah, ya nggak mau mengeluarkan harta kita di dalam segala hal. Keluarkan, walaupun hanya sekedar tenaga dan sebagainya. Makanya anak ajarin, ya bulanan, setiap minggu. Ya, bukan dengan harta, tapi dengan tenaganya. Biar ada perhatian yang insya Allah nanti kita diperhatikan. Anda pernah ngerasain bagaimana susahnya, ya dan yang sebagainya. Nah, manakala nih anak-anak kita nggak ngalamin yang begitu, tapi tetap dia harus merasakan yang namanya susah. Apa? Nyantren pada, makanya sepi. Ya, yang satu lagi udah nggak nyantren, kan udah ada yang pegang. Ya, nyantren. Yang dua lagi nih udah nih nyantren. Itu pahit, emang nyantren emang enak. Coba anak ente biasanya duduk sampai ngangkat kaki main HP, bener gak? Ambil megang permen kojek. Ini anak sekarang. Oh nggak kena. Kita nggak begitu dulu. Nggak begitu. Anak sekarang termanja begini, nggak kena. Jangan sampai inti dari SMP SMA, inti lihat, pergaulan serem. Ya terserah inti, Ani cuma nasihatin. Kalau mau inti ikutin jalanannya. Ya, ntar nggak dapat ijazah, sekarang udah keren. Sekolah-sekolah agama, pesantren-pesantren udah ada. Ini tempat Ani inti mau masukin tuh. Bulanan 600.000. Lah banyakan jajan anak ente. Bener gak? Yang ilmunya setengah. Telat. Jangan biasain telat loh. Ya, nanti rezekinya telat juga. Nah. Baik. Mau dilanjutin lagi nih sebenarnya, cuma ya udah jam 4. Bukan apa-apa ya, aneh yang capek. Ini udah berapa hari jalan terus. Nanti nih isinya insya Allah bulan yang akan datang insya Allah panjang umur sehat afiat. Ya. Ini kasih suruh dengerin. Ini ilmu nih. Jangan sampai ketika dalam keadaan susah nggak tahu solusinya, ketika dalam keadaan senang nggak tahu solusinya, bahaya. Akhirnya ketika susah dapat murka Tuhan, ketika senang apa lagi? Ya, jangan sampai begitu kita. Susah kita dapat ridho Allah, manakala pada waktunya Allah senangkan, udah pasti nanti pada satunya dia akan senang, dia pun tetap dalam ridho Allah Subhanahu wa taala. Itu kan yang enak. Kadang orang ketika susah pas senang dia lupa diri, atau ketika senang, ketika susah dia bisa putus asa dan sebagainya. Ya, ketahuilah nih orang-orang yang sudah mengetahui itu fa in alima muridu, jika si murid ya orang yang menempuh di jalan Allah tuh telah tahu ya bahwasannya nggak bakal yastagim golbu, hatinya nggak bakal istiqomah. Paham nggak? Di sini ada yang istiqomah nggak nih? Kayaknya istiqomah inti dari aneh. Tapi istiqomah ya. Ini dikasih tahu Habib Abdullah tuh, kita ini manusia biasa, pasti ngetahuin hati belum tentu istiqomah. Sariwaknya sama mana? Contoh, bisa gak inti di sini? Kalau wajib sih mungkin alhamdulillah deh. Yang barang-barang sunnah deh. Ada gak yang sini istiqomah tahajud nggak pernah tinggal? Nanya. Hah? Kayaknya subuh aja kesiangan deh. Itu mana ini nggak istiqomah. Inti emang nggak tinggalin wajib karena udah tahu. Ya kalau inti ninggalin wajib dosanya amat besar. Tapi istiqomah gitu. Waktu subuh, waktu zuhur,
Zuhur. Kayaknya selama hidup gitu, selama hidup. Dia kan istiqomah kan nggak pernah ini istiqomah. Ngaji. Ya. Apalagi ya. Gitu. Istiqomah datangnya sebelum jam, misalnya kalau ngajinya jam 2, jam 1 udah datang. Kayaknya susah. Ya. Nah, kalau udah tahu nih begini-gini nih, ya, kita bukan dikasih tahu Abdul enak gitu, nggak dikerasin, enggak. Susah ada jalannya, senang ada jalannya, ayat Qur'annya ada, hadisnya ada. Nah, kalau tahu itu hati nggak istiqomah, ya, wala yaslam dinuhu, dan tidak akan selamat agamanya illa bitajarudi, kecuali dengan mengosongkan anil mal, daripada harta, wa anil asbab albatata lazimau zalik, dan dari segala macam ya yang menjadi yang mutlak nih ya, dari segala sebab mutlak yang melazimkan yang demikian. Nanti kita akan bahas ya. Kalau nanti punya anak, punya istri yang wajib dinakasi nafkah, dikasih bajunya itu apa namanya, primernya, sekundernya gitu ya. Bahasa primer sekunder apa sih? Ya. Kebutuhan utama dan sebagainya, inti lebih tahu dah ya. Yang wajib tuh harus inti kasih duluan tuh nih. Bagaimana nanti kalau apa namanya, lemah, selemahnya kita yang menjadi izin, yang menjadi dibolehkan dalam syarak ya. Kemudian tidak mampu untuk mulazamah dalam taat, atau kita nggak mampu untuk bisa istiqomah menjauhkan syahwat, kayaknya susah. Lagi bener banget tuh, nggak mau Jangankan lihat hidung perempuannya nggak mau. Besok parahan. Wa i'rad anid dunya, atau berpaling dari dunia. Ya. Nah, di sini nanti akan diberitahu agama. Apa ya? Salah satunya yaitu ingetin mati. Coba deh, kalau inget mati, ya benar. Salah satu apa ya? Bicara ini jujur aja. Kawin lagi. Iya, duit ada, ini ada. Apalagi coba, 2 aja masih bisa gue. Gitu. Tapi pakai inget mati. Kendor. Ya, baru gue kawinin. Bener ini jujur. Karena ini inget mati, apalagi karena ini nggak punya umur. Umurannya nikahnya dia kan nggak guruannya. Makanya ngomong doang. Makanya itu orang nekat yang kawin. Bener deh, nekat. Kalau dimikirin mati, enggak mikirin gini. Tetap kita mati. Kan tuh kalau nggak mendadak, kalau mendadak belum ada yang kata harus kita bicarakan dan sebagainya. Yang bini muda baru sebulan, kan kita nggak tahu umur, makanya kan ingat mati. Jadi kalau mati kita kawin baru 2 hari 3 hari mati, bukan soal kenikmatan, gitu udah dapat kan ya 2-3 hari sebulan. Tapi abis itu bisa akur gak nih? Kalau taunya pejajaran, lu mau jadi fitnah ketika mati? Tuh gue pikirin di situ, sampai begitu tuh gue pikirin. Paham nggak? Kalau misalnya panjang umur, beda. Ani nggak mau jadi ulul amar panjang umurnya, gue dikasih sampai 90 nih. Berarti kan masih 40 tahun lagi. Bini gue mau cari kawinin 20 tahun juga masih 60. Mungkin udah 4 udah. Bisa 7 orang pada mati. Kan istilahnya begitu. Itu kan tulul umar, itu tulul amal. Ini ada di sini penyakit. Jangan. Jadi akhirnya apa? Nggak mikirin hal-hal begitu. Ntar efeknya bakal begini bagaimana lagi. Paham ya? Belum lagi yang lain-lain. Ini salah satunya. Jadi kalau inti ingat ya kematian bakal datang. Akhirnya inti nggak jadi apa namanya, nggak jadi kelebihan gitu. Sehingga nggak ngaji, sehingga nggak sholat, naudzubillah, nggak dan yang lainnya. Saking ngejar untuk dunia. Padahal ujung-ujungnya mati. Tapi kalau inti rasakan yang tadi di awal, udah nikmatin apa yang Allah kasih, alhamdulillah. Datang kematian, tapi inti dapat ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini di akhir ya, insya Allah bulan yang akan datang, hatam yang pasal yang ke-12, yang karena masih ada pasal 13 dan pasal yang lainnya. Itu aja ya. Jadi biar ngasain pelan-pelan. Kalau tibang baca doang sih udah selesai, tapi nggak meresap sama kita. Biar kita resapi, ini hidup emang kayak pedati, ntar kadang kita senang, kadang susah, kadang nggak ada persoalan, tapi ada persoalan. Entar sakit, entar sehat, kan begitu. Paham ya? Nah, satunya lagi tuh pas nikah.
Baru 3 hari, kena stroke. Nggak bisa. Yang muda nggak bisa sentuh, apalagi yang lama. Paham nggak? Itu mikirin kan begitu tuh. Akhirnya nggak kepikiran lagi gitu. Entar aja megang duit sehat. Pikiran. Ente sih kagak, kalau ente sih orang bersih, Masya Allah ya. Otak ente bersih. Aneh kalau lihat orang begitu. Lihat orang, tuh Allah. Apalagi mau sok keren-keren. Aneh begitu, ya Allah tuh Masya Allah. Orangnya bersih banget hatinya, mukanya, tindakan. Kelihatan sih gitu. Aneh selalu begitu, snuzon. Bukan ngelecehin, enggak. Aneh merasa diri aneh kotor. Aneh lihat inti aja Masya Allah lebih dari aneh. Ini orang-orang lempeng kayaknya otaknya. Ya. Nah, ketika kita nggak dikasih apa-apaan, justru bersyukur. Kalau kita lihat begitu tuh, alhamdulillah. Makanya di situ mungkin kita kalau dikasih kekayaan, nggak mungkin kita beringas kali. Tapi nanti ketika Allah udah didik kita dengan kesusahan, dengan apapun juga, pada saatnya memang Allah berikan, insya Allah kita udah kejaga. Ya, udah pantas, udah layak untuk memang diberikan pangkat itu, apapun bentuknya. Ya, jadi intinya husnuzon lah, selalu sangka baik sama Allah Ta'ala dalam kehidupan kita yang sehari-hari. Jangan lepas ibadah kepada Allah Ta'ala. Ngaji jangan ditinggal. Ya, walaupun hanya bisa sebulan sekali, mungkin ada di sini nih Chandra. Kalau bulanan dia nggak bisa datang, karena memang kerjaannya sih siang. Ya, tapi dia Rebu, tiap malam Rebu hadir, ada rezekinya yang ngasih. Diizin nggak bisa dagang, ya nggak larang. Yang penting masih ada. Nyatu makhluk tuh yang di belakang, ya masih bulanan datangnya masih syukur. Mungkin harian yang nggak bisa kali. Karena harus ngukurin korma. Kata ibu ini ngukur tanah korma. Tanah orang diukur. Di rumah pegang meteran aja itu kejadian ya. Ada jalanan diukur. Ya. Makelar. Ya ini aneh begitu. Karena kemarin-kemarin Ani kan sering sekarang hampir tiap minggu, bukan ngaji doang, ya dapat istilahnya dapat pilihan, kita bisa nemenin, bisa ngobrol, ya kan nggak sembarang. Ya beliau cerita di antaranya itu guru-guru dahulu, guru-guru beliau dan yang lain-lain, ya baik yang di Mekah di mana. Beliau cerita tuh kalau udah 70 mereka udah turun panggung ibaratnya. Waktu kemarin ngaji aja sempat ngomong sama kita. Artinya udah khulwah ngajar, bahkan nggak mau ketemu orang. Tuh. Ya, Alim Junaidi itu, ya guru-gurunya begitu. Mualim cerita sama guru kita, paham ya? Yang di sana itu udah nggak mau. Jadi mau apa namanya? Bener-bener fokus sama Allah Taala. Itu banyak orang-orang ini udah capek, udah selesaikan tugasnya, kan udah muda-muda. Berarti tugasnya udah selesai belum? Udah. Ini begini kan karena masih mau ngelihat begini, apalagi sekarang ya cuma main bendera doang kan yang banyak. Ya, maulid yang main bendera kan banyak. Biarin sih, cuma kan ya begitu doang. Ini pulang tuh dapat ilmu nih, dunia ini luar biasa godaannya. Wah, kalau kita nggak kuat, jangan sangka tuh kalau kaya kita tuh aman dari godaan. Paham ya? Atau miskin biasanya aman gua kalau miskin. Siapa sih yang mau godain gua miskin? Perempuan nggak mau. Oh, nggak bisa. Potensi selingkuh miskin bisa, apalagi kaya. Potensi maling kaya aja, apalagi miskin, sama aja. Jangan anggap inti miskin kemudian inti nggak bisa korupsi, apalagi kaya udah ketahuan potensinya lebih besar. Artinya mau kita senang, mau kita susah, mau kita habib, bukan habib, kita mau ulama. Kan di Mazal Gola Iblis katakan, aku akan goda, kecuali orang yang telah mukhlas, yang diikhlasan sama Allah. Ini kita lagi belajar. Kalau inti nerima hidup, mau senang, mau susah, mau sakit, mau ini, kan udah mulai ikhlas tuh. Mau terima apa adanya. Jalan solusinya tahu arahnya. Ibaratnya kalau naik becak lewat mana udah tahu jalannya. Mau naik mobil lewat mana, satu tujuan mau ke puncak. Satu tujuan kita ibaratnya itu dunia. Kalau tujuan akhirat ya satu, memang akhirat. Ridho Allah Subhanahu wa taala, tapi jalan kan banyak berlikunya. Banyak yang kita bisa naikin. Apakah dengan kendaraan susah? Boleh nggak? Boleh aja, tapi tahu kan jalannya. Dengan kendaraan kaya? Boleh. Dengan kendaraan bini 1? Boleh. Kendaraan dengan bini 4? Bisa. Atau kendaraan nggak mau kawin? Siapa di sini nih? Oh, udah pada kawin semua. Ya, orang lempeng semua emang pada. Ya, atun belum di belakang. Kayak gitu membujang sampai mati. Bisa nggak? Boleh banget. Nawawi, Al-Bantani, enggak sampai meninggal. Ya, Imam Nawawi juga. Imam Nawawi bukan saya Nawawi ya, Imam Nawawi. Yang di atas Imam Nawawi. Banyak, bukan satu aja.
Ya, tapi jalan dengan macam-macam perjalanan mereka dengan tingkatan-tingkatannya, tapi tujuan mereka sama dan dalam naungan ridho Allah Subhanahu wa taala kan enak semuanya. Jangan sampai nggak mengaji, nggak tahu ilmu, susah menggelin orang, menggelin malaikat, susah. Kayak apa lagi? Ya hasilnya kalau nggak ngaji udah berantakan. Makanya ngaji. Gunakan waktunya yang Anda bilang. Di sini kita diajarin cari rezeki nggak apa-apa. Kalau nggak bisa ganti hari apa. Nggak bisa siang ada waktu malam. Nggak bisa malam ada waktu siang. Ada waktu-waktunya semua. Nggak ada hari Senin, ada hari Selasa, ada Rabu, kan banyak pilihan. Yang penting jangan 1 bulan aja sampai nggak nuntut ilmu. Ya karena mati nanti kita punya hati. Ibaratnya tanaman sebulan nggak disiram kan bisa layu. Kalau layu mati udah. Kalau mati barang udah nggak bisa. Ya, kalau ini kita belum mati kan Anda masih layu doang, segar lagi. Kalau segar terus ya alhamdulillah. Tapi kalau sudah mati, ente lihat tanaman yang udah mati, apalagi akarnya mati, keimanannya udah mati. Ente mau siram ini nggak bisa kecuali dikasih tumbuhan baru. Ya, atau orang mati dulu ganti manusia baru lagi. Itu tuh yang begitu mati makanya mau Allah Taala diratakan, ya diazab sama Allah Taala. Kemudian diganti penghuni yang baru. Ya kita jangan sampai yang matinya dalam keadaan murka Allah Ta'ala. Minta ya mudah-mudahan mati dalam keadaan husnul khotimah. Tapi panjang umur, sehat afiat dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, bisa mengamalkan apa yang kita dapat dari pelajaran-pelajaran kita. Yang nggak bisa hadir suruh dengerin, ya penting buat kehidupan dia. Ya kalau dia nggak mau dengerin silakan, tapi kalau mau dengerin alhamdulillah. Karena tadi Anda ngomongin masalah nasihat, di antaranya lagi kata beliau biar banyak ngalah, jangan ngomel ya. Maka sekarang ini nggak ngomel lah, terus serah lu aja dah. Yang nilai Tuhan, yang nilai ada malaikat yang nyatet ya. Ya buat apa aneh? Karena kalau aneh nyatet cuma yang kan lihat, yang nggak lihat. Tapi ya kalau malaikat kan lebih ini, jadi aneh serahin. Dan aneh nggak mau marah, nggak mau kasih tahu sih biasa. Ya nyinggung-nyinggung ya biasa, manusia kadang-kadang mesti gitu. Tapi untuk marah dan sebagainya berusaha untuk tidak jadi orang marah. Kalau bisa memaafkan. Ya kan banyak yang kelihatan hilang-hilang akhirnya balik lagi dan sebagainya. Buat apa? Kalau kita marah-marah akhirnya hilang. Ya udah dan kita maafkan semuanya. Begitu kita jadi hidup ya. Jadi nanti kalau kita banyak memaafkan, nggak marah, kita ini manusia banyak dosa yang tadi Allah Taala murkanya ingin meratakan atau menghasukan, tapi kita orang-orang yang tidak dikenai Allah Taala. Kenapa? Karena Allah redam dengan apa yang telah kita tadi baca tadi ya. Nah, mudah-mudahan ya juga buat anak istri kita semuanya. Didik anak-anak kita biar jadi orang-orang yang bertakwa kepada Allah, yang menjadi tabungan akhirat kita. Itu anak-anak kita biar bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Bisiril Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Siratal dolin amin ibadallah Ya Allah